ada satu arca yang ketika digali bukannya semakin terlihat tapi semakin dalam dan itu berhari-hari. Kemudian ada beberapa pekerja yang ketika mau berangkat membawa peralatannya kemudian ada yang tiba-tiba mengalami ketidakbaikan, kena musibah. Iya. Ada yang seperti itu. Kalau merujuk dari pelaporan kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, berarti situs ini ditemukan pertama kali tahun 2016 yaitu ekskavasi pertama. Namun sebelumnya, sebenarnya pada era sebelumnya sudah pernah diadakan era 90-an, namun seiring dengan bergantinya pemerintahan jadi berhenti prosesnya. Kemudian dilanjutkan lagi sejak tahun 2016 hingga sekarang. Jadi mulai serius ditangani ya? Iya, 2016 perhatian itu ya? Setiap tahun diadakan ekskavasi. Itu yang menemukan dulu siapa pertama gitu? Maksudnya kok 2016 kok mulai diangkat lagi? Iya. Dari pihak pemerintah. Nah, kitanya kurang. Jadi kalau alurnya situs kan pasti ada pemelihara dari pusat yang mengontrol lapangan. Kalau situsnya sendiri sebenarnya sudah diketahui oleh masyarakat sekitar sini sudah sejak zaman awal mula adanya desa. Ya, sampai diadopsi menjadi desa. Nama desa ini Candi Kedukuhan, tapi sekarang sudah ikut ke adan-adan. Terus sejarahnya dulu apa benar sempat terjadi perusahaan akhirnya dinamakan Candi Gempur itu? Iya, itu sebagian cerita dari masyarakat. Tapi waktu ekskavasi kedua kemarin saya punya pertanyaan kepada salah satu tim peneliti dan mereka bilang bahwa salah satu kerusakan itu bukan hanya disebabkan oleh manusia, melainkan ada alam, sebab dari alam. Dan era perusak manusia pun tidak satu kali era. Jadi situs adan-adan ini melalui dua peradaban. Kemudian yang ekskavasi ketiga kemarin ditemukan struktur fondasi dan kepala Buddha yang sekarang dibawa ke museum. Yang sudah dari evaluasi kemarin dari ekskavasi tahap 1, 2, 3, kesimpulannya apa? Perkiraan apa? Patirtan atau semacam percandian atau keraton? Kalau pertama kan diduga sebagai wihara. Nah, kemudian yang terakhir kemarin ketemu misteri lagi yang Pantirtan yang ditemukan tembok benteng di sebelah barat sama di sebelah timur. Jadi masih untuk pengembangan kelanjutannya masih belum bisa diputuskan ini masuk ke spesifikasi apa itu, Pak. Jadi kayaknya hamparannya luas. Dan macam-macam bangunannya. Iya, kemungkinannya masih banyak kemungkinan. Kemudian kalau kita bicara kadang masalah situs, candi dan sebagainya itu kita nggak bisa lepas dari hal-hal yang mistis, Mas. Iya. Kejadian-kejadian ganjil seperti apa, Mas? Menurut pengalamannya Mas Iwan di sini yang pernah diketahui? Kalau saya berniat jahat gitu orang. Iya. Kalau saya sendiri alhamdulillah belum pernah secara langsung menemui peristiwa seperti itu. Tapi kalau dari cerita rakyat banyak sekali. Dan contoh yang dari awal dulu yang tadi saya sebutkan bahwa pada era 90-an sudah pernah ada ekskavasi namun kemudian berhenti. Itu salah satu ceritanya ada satu arca yang ketika digali bukannya semakin terlihat tapi semakin dalam. Dan itu berhari-hari. Kemudian ada beberapa pekerja yang ketika mau berangkat membawa peralatannya kemudian ada yang tiba-tiba mengalami ketidakbaikan, kena musibah. Iya, ada yang seperti itu. Kemudian kalau yang ekskavasi baru-baru ini sepertinya alhamdulillah masih dilancarkan. Ya tetap semua kembali pada kepercayaan masing-masing, kita kembalikan Mas ya. Tapi sangat tidak bisa dipisahkan antara hal mistis dengan peninggalan ini. Ini bisa diceritakan yang tadi mengulang yang tadi kan Majapahit itu kan kerajaan yang dikelilingi diapit oleh dua candi. Kediri.
Iya, Kediri itu ya, Kediri Iya. candi. Apakah kemungkinan yang candi yang ini? Nah, jadi kalau Ada namanya. kitabnya, nama kitabnya Pak Kartanegara apa itu? Kan di situ tidak dituliskan secara peta, namun diisyaratkan Iya. dengan bahasa, Dengan kiasan, dengan kiasan, dengan tulisan. Nah, di situ dituliskan bahwa lokasi kerajaan Inti itu diapit oleh 2 candi Hindu-Buddha. Nah, kemarin ada pendapat yang mengatakan bahwa situs Ajanatan ini mewakili candi Budanya, ya. kemudian Tondowongso itu mewakili candi Hindunya. Hindunya. Dengan gambaran yang begitu luasnya area, ya. Nggih. Kemungkinan ada kemungkinan di seperti antara itu. itu mungkin letak dari pusat kerajaannya itu sendiri. Serta lokasi sungai yang sangat gimana, yang mendekati dengan uraian di kitab itu tadi. Sungainya sebelah mana? Sungai di sini itu di sebelah barat sama di sebelah selatan di apit sungai. Tondowongso juga seperti itu. Tondowongso malah dekat dengan sumber. Di cerita rakyat tadi udah dibahas ya. Dari cerita rakyat, maksudnya dari warga sekitar sini itu dulu meyakini ini di tempat apa gitu, nggak ada yang ada cerita-cerita. Jadi kalau tadi kan saya cerita bahwa candi ini kan sudah pernah terjadi dobrak-dobrakan, maksudnya ada masyarakat kemudian hilang, ada masyarakat lagi. Kalau yang sejauh yang saya tahu itu tempat ini dulunya untuk beribadah, ya, sebagai tempat ibadah umat Buddha. Iya, umat Buddha. Nah, lalu kan ada cerita yang tadi mengenai Candi Gempur. Kenapa kok dinamakan Candi Gempur? Waktu itu kan masih tinggi tingkat kepercayaan kejawen, kepercayaan mistis, dan kemudian ada transmisi antara agama yang sebelumnya ke agama baru. Islamisasi itu ya. Iya, sebenarnya saya kurang enak mas kalau disebut Islamisasi mas. Tapi ada transmisi agama baru itu yang tidak sama nilainya dengan nilai yang dipegang oleh sebelumnya. Nah, kemudian untuk mencegah pemanfaatan dari yang lama, jadi digempur. Itu satu versi. Tapi ada versi yang kedua, karena manusia itu butuh fondasi, butuh material untuk bangunan, otomatis mereka mengambil yang paling mudah, yang paling efektif, ya yang sudah ada, dipindahkan begitu mas. Terjadilah kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Kadang bahan bangunan dibuat apa? Iya, ya. jadi material seperti itu. Buat lantai. Kadang ada yang dibuat dibuat apa itu? Ompaknya kandang itu loh buat. Ya. Kadang ada yang Jangan dibuat seperti kandang, kadang rumah juga ada ya. Iya, rumah juga Batunya ada. seperti kali ya. Dan batu arca itu kan bentuknya sudah bagus, makanya dia sudah persegi dan ukurannya sudah punya ukuran yang baik. Tinggal pakai. Ya, tinggal pakai. Dan itu merata hampir di semua daerah seperti itu. Iya, dengan pemahaman yang kurang. Makanya kewajiban kita untuk generasi muda itu untuk kesadaran masyarakat mereka ya, untuk ngajak mencintai tinggalan leluhur kita. dengan luhur, warisan leluhur, mencintai, merawat. Ya, semoga dengan penyampaian Mas Iwan seperti ini tadi mampu membuka mata hati generasi muda, terutama di daerah Kediri. Amin. Saya sendiri juga ingin mengucapkan jika ada informasi yang saya sebutkan tidak valid atau menyalahi aturan, saya mohon maaf. Dan teman-teman mungkin bisa menambahkan. Silakan segala bentuk kritik, penilaian dan masukan saya terima, saya persilahkan sebesar-besarnya. Harapan Mas Iwan apa untuk masyarakat Kediri, terutama untuk berkaitan dengan situs-situs yang ada? Ya, harapan saya tentang kesadaran untuk merawat situsnya tanpa harus menunggu himbauan pemerintah. Yang pertama, dan kemudian yang kedua, generasi muda sekarang sudah semakin melupakan sejarah. Harapan saya program pemerintah yang kemarin diputuskan, Cagar Budaya Masuk Sekolah, saya ingin itu diperluas lagi skopnya. Iya, Bukan. sudah direalisasikan ya pasti. Iya. Ya. Untuk kelangsungan anak cucu kita ke depan Iya. nanti.
karena sejarah itu tidak pernah mengajarkan tentang hedonisme, budaya konsumsi dan lain sebagainya, tapi sejarah mengajar kita untuk lebih menjadi manusia yang dekat dengan alam dan penciptanya. Iya.